Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Risandi dengan NIM 2306004 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Data dengan dosen pengampu Muhammad Ihsan MKom. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi penyimpanan rekam medis dengan SDLC untuk ketertiban dan keamanan data pasien. Rekam medis adalah sumber informasi penting yang merekam seluruh perjalanan kesehatan pasien. Namun, di banyak rumah sakit masih ditemukan penyimpanan rekam medis yang tidak teratur. Berkas numpuk, sulit dicari, bahkan ada yang hilang. Masalah ini bukan sekedar administratif, tapi bisa berdampak pada keterlambatan pelayanan dan risiko kehilangan data pasien. Pada sistem SDLC, metode pengembangan sistem membantu rumah sakit menciptakan solusi digital yang tertib, aman, dan efisiensi. Yang pertama, cuplikan rak rekam medis penuh dan berantakan. Tukar ke file ketampilan komputer sistem digital. Yang kedua, penyimpanan tidak teratur, akses lambat, risiko kehilangan data. Yang ketiga, animasi diagram SDLC berbentuk lingkaran dengan 5 tahap, yaitu analisis, desain, development, testing, dan maintenance. Yang pertama yaitu requirement and analysis. Tahapan pertama adalah memahami akar masalah penyimpanan yang tidak teratur. Tim IT bersama petugas rekam medis melakukan observasi ke ruang penyimpanan dan proses alur berkas. Ditemukan beberapa penyebab utama. Yang pertama, tidak ada sistem pelacakan posisi berkas. Yang kedua, penataan rak tidak sesuai klasifikasi pasien. Dan yang ketiga, tidak adanya batas waktu penyimpanan serta jadwal pemusnahan arsip. Dari hasil analisis ini, kebutuhan sistem mulai dirancang, seperti sistem barcode lokasi berkas, penomoran otomatis, dan pengingat jadwal retensi arsip. Yang kedua, tahap sistem desain. Setelah masalah dipahami, tahap berikutnya adalah sistem desain. Tim mulai merancang sistem digital penyimpanan rekam medis yang rapi dan mudah dilacak. Rancangnya mencakup yang pertama, penerapan kode lokasi digital berbasis barcode atau QR untuk setiap map pasien. Yang kedua, tampilan peta lokasi, rak interaktif, dan dashboard petugas. Dan yang ketiga, fitur notifikasi otomatis untuk arsip yang sudah melewati masa retensi. Yang ketiga, development yaitu tahap membangun sistem sesuai desain. Programmer mulai membuat aplikasi manajemen arsip dengan fitur utama seperti yang pertama, pemindaian barcode untuk menemukan lokasi berkas. Yang kedua, sistem login bagi petugas arsip. Yang ketiga, pengaturan otomatis untuk status aktif atau inaktif setiap berkas. Tahap yang keempat adalah testing. Setelah selesai dikembangkan, sistem diuji melalui tahap testing. Petugas mencoba mencari berkas pasien dengan barcode, menguji kecepatan pelacakan, dan memastikan fitur retensi bekerja otomatis. Tahap ini memastikan sistem benar-benar efisien, mudah digunakan, bebas dari kesalahan sebelum diterapkan di seluruh unit rumah sakit. Yang kelima adalah operation and maintenance. Setelah sistem dinyatakan siap, rumah sakit mulai menerapkan tahap operation. Petugas rekam medis kini dapat melacak setiap berkas hanya dengan memindai kode, tanpa harus mencari manual di rak. Tim IT secara rutin melakukan pembaruan sistem seperti menambah fitur laporan retensi, pencadangan data otomatis, dan peringatan keamanan. Dengan penerapan SDLC, penyimpanan rekam medis menjadi lebih teratur, efisien, dan aman. Sistem digunakan membantu rumah sakit mengurangi risiko kehilangan data, mempercepat pelayanan, dan memastikan arsip pasien selalu siap saat dibutuhkan.
SDLC bukan hanya tentang membangun sistem, tapi membangun budaya kerja yang tertib dan terintegrasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.